sejumlah pembatasan aktivitas masyarakat selama PPKM level 3 di Kota Pekanbaru kembali diterapkan. Penerapan PPKM level 3 berlangsung hingga 28 Februari 2022 mendatang. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, menyebut bahwa kelonggaran selama PPKM level 1 ini terpaksa diperketat di PPKM level 3. Jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, akan menginformasikan selengkapnya. Halo rekan Fernando. Oke, sore dia. Ya, selamat sore rekan Fernando. Apa indikator yang membuat Kota Pekanbaru ini kembali naik ke PPKM level 3? Oke, rekan dia. Satu indikator yang menjadi tolak ukur hingga Kota Pekanbaru saat ini PPKM level 3 adalah tingginya kasus ini. Karena kenaikan kasus ini cenderung membuat dari kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru pun cenderung meningkat. Karena untuk Baik rekan Fernando, apa indikator yang membuat Kota Pekanbaru ini kembali naik ke PPKM level 3? Oke, Dea, dari informasi yang diperoleh dari pihak Dinas Kesehatan, memang terjadi peningkatan kasus COVID-19 menjadi satu indikator yang menyebabkan Kota Pekanbaru saat ini memasuki PPKM level 3. Seperti diketahui, Dea, bahwa untuk peningkatan kasus ini cenderung membuat positivity rate dari kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru pun menjadi meningkat karena seiring peningkatan kasus COVID-19 yang berlangsung sejak awal Februari 2022 ini, Dea. Dan kondisi itu membuat kasus harian pun menjadi meningkat. Untuk saat ini saja kasus harian COVID-19 di Kota Pekanbaru mencapai ratusan kasus setiap harinya, Dea. Dan untuk itu akhirnya sesuai dengan instruksi Mendagri, Kota Pekanbaru pun bersama Kabupaten Bengkalis menjadi dua daerah yang saat ini menjalani atau menerapkan PPKM level 3 di selama 2 pekan ke depan. Untuk penerapannya sendiri berlangsung hingga 28 Februari mendatang. Selain itu, kenaikan BOR atau bed occupancy rate sendiri atau ketersediaan ruang isolasi dan juga tempat tidur di rumah sakit juga menjadi tolak ukur atau indikator yang menyebabkan Kota Pekanbaru saat ini menjadi naik menjadi PPKM level 3. Untuk BOR sendiri, rekan Dea, BOR sendiri mencapai 18,04% untuk saat ini. Jadi untuk keterisian kamar sudah mencapai 18,04%. Dan ada kemungkinan untuk keterisian kamar itu terus meningkat hingga beberapa waktu ke depan karena kasus masih meningkat. Namun diharapkan terjadi penurunan nantinya seiring dengan upaya penanganan COVID oleh tim Satgas di Kota Pekanbaru. Begitu dia. Ya, rekan Fernando, lalu bisa Anda gambarkan seperti apa pengetatan prokes atau aktivitas masyarakat yang diterapkan di sana sendiri? Oke, rekan Dea, untuk saat ini memang di Kota Pekanbaru belum ada penyekatan yang dilakukan oleh aparat gabungan, baik dari kepolisian maupun Satpol PP dan juga aparat keamanan lainnya. Sebab disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, beberapa dalam rapat kemarin, bahwa memang untuk penyekatan tidak dilakukan karena hanya dilakukan pembatasan terhadap sektor-sektor dan juga pembatasan dilakukan di pusat keramaian, Dea. Seperti dilakukan di beberapa pusat keramaian dan juga titik lokasi ruang publik. Saat ini untuk aktivitas dan kapasitas sendiri hanya bisa diisi 50% saja. Seperti di mal sendiri juga awalnya pukul 22 bisa beroperasi, namun untuk saat ini mal dan juga pusat perbelanjaan serta restoran maupun kafe hanya bisa beroperasi hingga pukul 21 saja, karena memang saat ini sudah memasuki PPKM level 3 sehingga harus dilakukan pengetatan yang lebih dibanding PPKM level 1 kemarin. Karena memang PPKM level 1 kemarin ada sejumlah pelonggaran yang dilakukan, namun selama PPKM level 3 ini pengetatan tersebut ada 2 poin untuk
kapasitas di sekolah juga untuk PTM juga dibatasi hanya 50%. Begitu juga dengan sektor-sektor lainnya, ruang publik dan juga tempat wisata hanya bisa sebanyak 50% keterisiannya. Begitu rekan Dea. Baik, terakhir secara umum bisa Anda informasikan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru saat ini? Oke, untuk kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru sendiri, Dea, memang mengalami lonjakan cukup drastis, dan untuk kemarin, per tanggal kemarin, rekan Dea, itu jumlah kasus mencapai 400 lebih, dikarenakan memang tim Satgas, terutama tim kesehatan, melakukan penelusuran terhadap kontak erat dari kasus-kasus yang sudah didapati sejak awal Februari kemarin, ya. Sehingga kondisi tersebut membuat lonjakan kasus cukup drastis, dan untuk hari kemarin, tepatnya di tanggal 15 kemarin, memang terjadi peningkatan sebanyak 400 kasus dalam satu hari, dan itu memang menembus rekor sebelumnya yang sempat mencapai dalam satu hari ada sekitar 200 kasus. Sedangkan tanggal 15 kemarin ada mencapai 400 kasus lebih. Dan kondisi ini menjadi perhatian dari tim kesehatan bersama tim Satgas untuk melakukan penanganan COVID lebih optimal lagi, dan juga mendorong kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Secara keseluruhan sendiri, kasus aktif COVID di Kota Pekanbaru saat ini mencapai 1.780 lebih, Dea. Dan ini memang termasuk rekor yang tinggi di awal tahun 2022 ini. Karena sebelumnya kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru dalam beberapa bulan ini tidak pernah sampai 1.000, sehingga Wali Kota Pekanbaru pun memberi instruksi agar pengetatan dilakukan, dan juga protokol kesehatan semakin berketat, terutama di titik keramaian dan juga di pusat perbelanjaan maupun di tempat wisata. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kemudian di bidang ekonomi, ini juga untuk pasar modern. Ini kapasitas juga yang dibatasi, kemudian harus menggunakan aplikasi, ya kan, peduli lindungi, kemudian juga protokol kesehatan tentunya, ya, protokol kesehatan secara tegas untuk diterapkan. Kemudian jam pelayanan itu sampai jam 21. Berikutnya di bidang pariwisata. Pertama, untuk rapat-rapat, ya, ini tegas disebutkan itu ditiadakan, ya, dengan ketiganya ditiadakan. Tapi untuk kegiatan kepariwisataan di lapangan, nah ini diberikan dengan ketentuan juga membatasi di setiap kegiatan dan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian di bidang kegiatan lain, baik di dalam ekonomi maupun juga kepariwisataan, karena tadi juga ada inspirasi dari asosiasi perhotelan untuk meminta kegiatan yang ada di hotel mereka dengan penyajian makanan dalam bentuk prasmanan, bukan makanan kota-kota. Pada kesempatan ini saya menjawab permintaan dari asosiasi belum dapat kami izinkan, karena kita harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.